ada di pasar, lebih baik, lebih cepat, lebih murah, dan seterusnya. Kemudian selalu ada juga konsultan gitu ya, yang mencoba memberikan saran kepada perusahaan-perusahaan untuk bagaimana mengimplementasi teknologi dalam hal ini AI gitu ya. Kemudian ada sisi pemerintah yang membuat policy dan regulasi, serta ada juga kontribusi kita sebagai pengguna, sebagai komunitas gitu ya, yang bisa memberi saran, memberi feedback, menyempurnakan, dan bahkan juga turut menjaga orang-orang yang menggunakan teknologi gitu ya. Karena sekarang-sekarang ini terjadi di orang tua saya, mereka sebelumnya nggak pakai ChatGPT, nggak pakai Gemini, tiba-tiba mereka terpapar AI ketika AI itu muncul di WhatsApp, gitu ya, ada Meta AI. Dan kalau teman-teman yang udah mencoba, versi awal Meta AI itu nggak sebagus ChatGPT atau Gemini, gitu ya. Nah, jadi kita juga harus memberikan pengertian gitu kepada misalnya orang tua kita, orang-orang di sekitar kita, bahwa AI itu tidak sepenuhnya bisa dipercaya gitu ya, karena kadang-kadang juga dia halu gitu ya. Oke, nah sesuai janji saya akan break sebelum kita masuk soal generatif AI. Ada satu pertanyaan dari Kak Fahmi ya. Eh, Mas, saya lagi switch karir, dengan adanya AI ini apakah peluangnya makin menyempit atau gimana? Nah, kalau saya, eh, kan ada orang-orang yang secara ekstrim berpikir bahwa AI akan menggantikan manusia. Itu mungkin kalau menurut saya, tapi itu jangkanya masih lumayan jauh ya. Nah, yang saya percaya adalah saat ini orang yang bisa AI akan menggantikan orang yang nggak bisa AI atau nggak pakai AI. Orang yang efektif menggunakan AI dan mungkin automation tools yang lain akan menggantikan yang sekedar bisa. Jadi ya kalau dengan teman-teman belajar AI itu ya at least teman-teman akan ada lebih jauh dibandingkan dengan teman-teman yang sama sekali nggak mau pakai AI. Nggak usah jauh-jauh ya, mungkin teman-teman ini Mas Fahmi kan dari sektor logistik ke software developer. Ada teman saya, satu angkatan kuliah sama saya kuliah angkatan 2010 ya. Mohon maaf, memang sudah agak tua. Dia sudah jadi software engineer, berarti sekarang juga mungkin 9-10 tahun di salah satu perusahaan di Indonesia yang cukup terkemuka. Dan dia sampai hari ini belum pernah menyentuh ChatGPT atau Gemini gitu. Nah, orang-orang inilah yang terancam untuk terkalahkan gitu ya. Kenapa? Karena misalnya selama ini memang yang melakukan coding itu bisa 10 orang, misalnya begitu. Nah, dengan adanya AI, maka dari 10 orang ini mungkin tinggal 4 atau 5 orang yang sudah menggunakan AI gitu. Sehingga load-nya yang tadi 10 orang bisa eh, di, dikerjakan oleh 5 orang ini gitu. Atau tetap 10 orang, tapi 10 orang ini diganti yang bisa pakai AI semua, sehingga kualitasnya sama dengan 20 orang gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa dengan kita pakai AI, dengan kita pakai automation dan segala macam, itu kita bisa supercharge gitu. Nah, apakah artinya ada kemungkinan orang tersingkir? Iya, tapi kalau buat saya prinsipnya adalah kalau kita lagi dikejar beruang, kita tuh nggak perlu jadi yang paling cepat. Kita cuma perlu memastikan kita bukan yang paling belakang gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin, aduh ini belajar AI susah dan segala macam, yang penting teman-teman lebih satu step ahead aja dibandingkan sama teman-temannya gitu. Nah, begitu ada yang ngejar, teman-teman satu step ahead lagi gitu. Jadi nggak perlu belajar yang jauh-jauh, nggak perlu belajar yang muluk-muluk. Tentu kalau mau boleh gitu ya, nggak menutup kemungkinan. Tapi kalau teman-teman ngerasa, aduh waktunya nggak banyak, hanya bisa mengalokasikan waktu sekian jam seminggu, nggak apa-apa. Itu tetap baby steps yang kita bisa lakukan untuk at least ahead dibandingkan teman-teman di sekitar kita, gitu ya. Nah, kemudian eh, semoga menjawab ya, Mas Fahmi. Nanti kalau mau ada follow up question silahkan. Kemudian Mas Didi, saya mau menggunakan AI untuk promo iklan usaha saya secara otomatis dan terjadwal ke media saya, media sosial saya. Gimana caranya ya Mas? Soalnya kalau pakai jasa iklan yang sudah disediakan medsos, kemahalan Mas biayanya.
Nah, saya mau memanfaatkan AI untuk promo iklan produk saya dan saya sebaiknya menggunakan apa. Nah, ini ada dua hal ya di sini. Satu, automation, ya kan? Karena yang sebenarnya dilakukan oleh misalnya Facebook Ads atau Instagram Ads itu kan sebuah mekanisme untuk mereka sudah tahu targetingnya siapa dan seterusnya. Ya itu automation. Jadi kita tinggal bayar mereka, kita apa mereka mereka yang akan ngasih tahu gitu iklannya dikasih kemana. Jadi itu automation. Nah, apakah kita bisa melakukan automation itu? Saat ini setahu saya belum bisa untuk ads ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengganti itu dengan misalnya membuat konten yang lebih banyak sehingga kontennya misalnya lebih banyak kemungkinan untuk jadi FYP atau muncul di explore orang atau lebih banyak orang yang bisa melihat gitu. Karena volume